Jumpa kembali di MTD Journey, Life Story, Impression of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya prioritas firman Tuhan, perihal duniawi dan rohani yang terkait hal mengumpulkan harta dunia antara suami dan istri. Dari kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 15 dan kitab Matius pasal 6 ayat 16 sampai 34. Inti dari tema pagi ini teman-teman, ini kadang-kadang kebingungan teman apabila kita membaca kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34, khususnya di kitab Matius pasal 6 ayat 33. Di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain-lain semuanya itu akan Tuhan tambahkan. Nah, makna mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhannya gitu. Ini siapa yang lebih dominan teman antara suami dan si istri gitu. Nah ini kadang-kadang salah kaprah teman-teman. Nah ini nanti pagi ini saya coba mau sharingkan, saya menjelaskan apa sih maksudnya sharing pagi ini dengan tema tersebut gitu. Ini sebelumnya saya bacakan dulu teman-teman di kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Secara firman Tuhan katakan judul perikopnya itu hal memberi sedekah teman-teman. Jadi ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya lihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Tuhan Allahmu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah ini kalau secara inspirasi saya teman-teman, di kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4, hal beribadah adalah pribadi antara kita dengan Tuhan, tidak perlu dipertontonkan dan juga tidak perlu ditonton gitu. Ibadah yang dimulai dengan mau mencari Tuhan dan firman-Nya, lanjut dengan belajar, mengenal dan mengerti serta melakukan firman adalah perintah yang dari Tuhan. Jadi pengalaman saya teman-teman, biasanya untuk pasangan suami istri, kadang-kadang pihak suaminya sudah, misalnya pihak suami sudah mendahului ya belajar mengenal mengerti akan firman Tuhan lebih maksimal, istrinya malah nonton. Mestinya kan bukan begitu gitu. Ya mesti istri juga bukan nonton, tapi istri juga harus melakukan seperti yang suami lakukan. Begitupun sebaliknya teman-teman. Ada juga yang istrinya sudah belajar untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi suaminya nonton gitu. Lah, urusan firman Tuhan itu kan bukan suami istri, kan bukan saling nonton. Bagaimana caranya suami istri itu ya benar-benar belajar berdua gitu, belajar masing-masing pihak belajar untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan, bukan untuk nonton atau dipertontonkan. Intinya belajar firman Tuhan seperti itu teman-teman. Nah ini kalau saya lanjut di kitab Matius pasal 6, 5 sampai 8, perikopnya itu judulnya hal berdoa teman-teman. Nanti kita pecah dua gitu. Jadi ini saya bacakan dulu sampai ke ayat 5 sampai 8 aja. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu gitu. Lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal akan Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Tuhan Allahmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah ini kalau di dalam inspirasi saya teman-teman, Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8, beribadah pada intinya adalah berdialog dengan Tuhan. Berdialog butuh bendahara kata, di mana kata-kata harus disamakan dengan yang dari Tuhan, yakni firman Tuhan sendiri gitu. Jadi beribadah yang benar
adalah harus mengenal firman Tuhan, di mana dalam berdialog kita minta agar Tuhan melalui Roh Tuhan memberi kemampuan mengerti akan firman-Nya. Jadi tidak cukup beribadah hanya dengan doa-doa pribadi atau doa-doa ritualnya saja, teman-teman. Jadi kalau kita belum mengerti akan makna beribadah, berdoa itu, teman-teman, ya akhirnya kadang-kadang banyak sekali orang yang berdoa itu istilahnya secara pribadi, berdialog, melemparkan apapun juga isi hatinya, itu namanya kan curhat, teman-teman. Tidak terdaftar dengan firman Tuhan gitu. Itu tidak bisa Tuhan tanggapi gitu. Jadi yang akan Tuhan tanggapi itu dasarnya ya semua dari firman, bukan dari curhatan hati kita yang tidak berdasar gitu. Atau kadang-kadang juga doanya itu cuman doa yang diciptakan manusia yang bersifat ritual liturgis di dalam tempat ibadah, teman-teman. Nah ini juga jadi kacau, teman. Akhirnya kepanjangan gitu bicaranya, bertele-tele karena ritual saja. Yang Tuhan mau itu berdoa yang benar itu adalah bagaimana berdoa, berdialog dengan dasar-dasar pribadi kita dengan firman Tuhannya gitu, dengan Tuhan pribadinya. Intinya itu, teman-teman. Nah kalau saya lanjut lagi di kitab Matius, teman-teman, kitab Matius pasal 6 ayatnya ke 9 sampai ke 15, teman-teman. Karena itu berdoalah demikian. Ini Nabi Isa ajarkan doa ke Tuhan Allah bagi kita gitu. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dan kata Tuhan Allah kami yang di surga, dikuduskanlah. Ini saya langsung universalkan aja, teman-teman. Tuhan Allah kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi doanya sesingkat itu, teman-teman. Nabi Isa ajarkan kita untuk berdoa Allah itu. Nah selanjutnya setelah doa seperti ini, ritual ini, ya selanjutnya bukan disambung dengan doa-doa ritual yang diciptakan oleh manusia atau tempat ibadah itu. Ya kita masuk ke dalam doa yang sifatnya dialog dengan Tuhan, teman-teman. Kalau doa yang diciptakan Nabi Isa kan kunci cuman, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Tuhan Allah yang di sorga akan mengampuni kami juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Tuhan Allah yang juga tidak akan mengampuni kesalahan kita gitu. Jadi doa yang diajar Nabi Isa itu kuncinya cuman bagaimana caranya kita bisa mengampuni sesama kita, teman-teman. Apabila kita tidak mengampuni sesama kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Dasarnya itu, teman-teman. Nah selanjutnya yang kita berdialog dengan Tuhan secara pribadi kita dengan pribadi Tuhan, dengan menggunakan firman-firman Tuhan, bukan dengan curhatan kita, teman-teman. Yang dicurahkan di hati kita kepada Tuhan, ya rasanya tidak akan pernah Tuhan dengar gitu. Karena Tuhan bicara berdialog itu semua dasarnya sudah diaplikasikan ke dalam ya semua perintah dan peraturan firman Tuhan itu, teman-teman. Nah ini saya coba lanjut lagi, teman-teman, kitab Matius pasal 6 ayatnya ke-16, teman-teman. 16 sampai ke-18 gitu. Judul perikopnya hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Tuhan Allah yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhan Allah yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah ini kalau dari inspirasi saya di kitab Matius pasal 16, teman-teman. Jiwa kita tergerak lebih dari berdoa dan mencari Tuhan melalui belajar mengenal dan mengerti serta melakukan firman. Kita bisa tingkatkan kepada tindakan berpuasa, di mana makna berpuasa dapat berupa tindakan di luar hal makan dan minum saja gitu. Pada intinya berpuasa adalah melatih iman agar kita dapat
kekang hawa nafsu duniawi kita. Jadi setelah kita berdialog, berdoa, beribadah itu, ya salah satunya yang bisa kita lakukan lebih itu adalah dengan berpuasa, teman-teman. Nah itu tergantung kita digerakkan nggak. Kalau kita digerakkan, ya kita harus bisa bukan cuma berdialog atau beribadah secara berdoa saja, tapi juga dengan berpuasa. Tadi di kitab Matius pasal 6 ayat 9-15, teman-teman, kalau dari inspirasi saya, di dalam Nasrani, doa satu-satunya yang diajarkan Nabi Isa adalah doa Bapa kami, doa Tuhan Allah kami gitu. Doa bagi Tuhan Allah yang intinya kita harus mengampuni sesama, sama seperti Tuhan mengampuni kita. Itu dari inspirasi saya untuk Matius pasal 6 ayat 9-15 begitu, teman-teman. Nah ini saya coba lanjut lagi, teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayat 19-24, teman-teman. Judulnya itu, perikopnya, hal mengumpulkan harta gitu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu gitu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan ke yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kepada Mamon dalam bahasa arti Nasrani itu uang atau harta gitu, harta kekayaan, teman-teman. Nah ini kalau diinspirasi saya, teman-teman, inspirasi saya itu di kitab Matius pasal 6 ayat 19-24. Prinsip dasar Tuhan dalam firman Tuhan adalah kita hidup di dunia bukan melulu untuk mencari harta dan tahta sebagai prioritas hidup yang utama, tetapi harus mencari keselamatan dan damai sejahtera serta tinggal di akhirat kekal dalam surga bersama Tuhan. Nah ini jadi bertentangan, teman-teman. Kalau secara rohani Tuhan pengennya bicara arti keselamatan kekal, tapi kalau bicara duniawi gitu lebih condong bicara bagaimana mencari kesuksesan duniawi gitu. Nah ini saya lanjut lagi di kitab Matius pasal 6 ayat 25-34, teman-teman. Perikopnya judulnya hal kekhawatiran. Nah ini inti bahasan pagi ini teman-teman. Karena itu aku berkata, judulnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini firman katakan begitu, teman-teman. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allah yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah firman katakan, masa sih kita kalah sama burung gitu loh ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya gitu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang telah mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah. Jadi hal makanan, pakaian, dan itu kalau orang cuma fokusnya itu ya, firman Tuhan katakan orang yang tidak mengenal firman Tuhan Allah dan tidak mengenal Allah, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan Allah yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang akan saya sharingkan inti pada pagi ini adalah di ayat 33-nya teman-teman. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi harus mencari Tuhan Allah dan firman Tuhan Allahnya dulu. Nah, adapun harta benda dunia gitu ya akan Tuhan tambahkan pada waktunya Tuhan gitu. Itu rohani ajarkan gitu teman-teman. Tapi kan tidak mudah ya, bagaimana duniawi atau pola pikir rasio kita, logika kita bisa nerima itu tidak mudah teman-teman. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau Tuhan ajarkan begitu teman, bagaimana kita hidup itu step by step dengan mengandalkan Tuhan. Beda dengan orang dunia yang ingin sekali hidup itu dengan prediksi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Nah, dalam Tuhan itu tidak bisa begitu teman-teman. Dalam Tuhan itu ada firman katakan seperti orang berjalan di malam hari, di mana penerangan itu hanya ada di ujung sepatunya aja, ujung sandalnya aja, ujung kakinya aja teman. Jadi ya jarak pandangnya dekat sekali. Kenapa? Ya karena Tuhan ingin supaya kita mengandalkan Tuhan gitu. Nah, ini di inspirasi saya teman-teman. Kalau di kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Maka firman Tuhan dalam Matius pasal 6 33 tadi tentang prioritas kehidupan itu kan ujungnya kan mencari Tuhan dan firman Tuhan atau mencari harta benda gitu. Tapi kalau dalam sisi rohaninya berarti kan kita mesti mencari Tuhan dan firman Tuhan dulu. Nanti bukan kita mencari, tapi Tuhan akan tambahkan untuk hal-hal yang harta benda tadi, hal-hal duniawi tadi teman-teman. Nah, dalam realitanya teman-teman, apabila kita belum menikah, ya bukan pasangan suami dan istri, itu aja nggak mudah teman, menjalankan, mendahulukan hal rohani dengan duniawi, mendahulukan mencari Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan dibanding harta gitu. Itu aja nggak mudah teman. Apalagi kalau terjadi di dalam situasi kondisi orang yang sudah menikah, yang sudah berpasangan, ada suami dan istri. Nah, kalau menurut saya gitu yang saya alami, klasifikasi pasangan hidup itu suami istri teman, dalam hal mempraktekkan gitu, melakukan kitab Matius pasal 6 ayat 33 ini terdiri dari 4 kriteria teman-teman. Ada suami yang masih kanak-kanak rohani dan juga istrinya masih kanak-kanak rohani, ya melakukan firman Tuhan yang di kitab Matius pasal 6 ayat 33 ini. Rasanya ya mencari Tuhan dan firman Tuhan itu cuma sekedar ala kadarnya teman-teman. Karena suami istri itu dua-duanya masih kanak-kanak rohani, sehingga tidak pernah ya mengenal dan mengerti dan berani melakukan ya firman di kitab Matius pasal 6:33 tadi teman-teman. Jadi tapi prakteknya karena suami dan istri itu masih kanak-kanak rohani dan tidak melakukan apa yang difirmankan di kitab Matius pasal 6:33 tadi, mereka tidak berantem teman. Ya mereka tidak bertengkar, mereka akur-akur saja teman-teman. Nah, ini kalau kita masuk ke suami kanak-kanak rohani dan istri yang kanak-kanak rohani, berarti ujungnya ya akur-akur saja gitu. Nah, ini akan timbul mulai problem teman. Waktu suami dewasa rohani tetapi istrinya kanak-kanak rohani, dan ini kan sudah tidak balance teman-teman. Berarti mulai ribut gitu. Yang namanya si istri akan menekan kepada suaminya yang sudah lebih dewasa rohani karena lebih melakukan firman Tuhan gitu. Nah, begitupun yang alternatif ketiga, apabila kebalik suaminya kanak-kanak rohani, istrinya yang malah sudah dewasa rohani. Dan ini juga sama teman-teman, suaminya akan menekan ke istrinya yang sudah lebih dewasa rohani gitu. Nah, ini yang satu bicaranya bagaimana bicara target hidup itu sukses duniawi si suaminya, tapi si istrinya malah sudah target itu keselamatan akhirat. Ini udah beda loh. Nah, yang terbaik itu teman-teman apabila suami dewasa rohani dan istri dewasa rohani. Nah, ini bisa saling mendukung teman. Nah, ini target hidup suami istri itu harusnya begitu teman. Bagaimana kita bisa dewasa rohani dan istri juga dewasa rohani. Jadi prioritas yang saya maksud tema hari ini, prioritas firman Tuhan perihal duniawi dan rohani yang terkait hal mengumpulkan harta atau mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhannya, ya antara suami dan istri. Maksudnya ini teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.